Kali Bekasi tercemar limbah industri, perusahaan air minum atau PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi tidak bisa memproduksi Kurangnya air kesadaran bersih. terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik, Buruknya masih menjadi kualitas pekerjaan udara di pemerintah. ibu kota menimbulkan masalah kesehatan. Lebih dari 700.000 hektar hutan di Indonesia telah ludes ditebang untuk pertambangan sejak 2001. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Alam itu sabar, tapi gak selamanya diam. Bumi udah kasih segalanya. Laut buat hidup, hutan buat udara, dan tanah buat pijakan. Maka jangan kita balas dengan keserakahan kalau gak mau nyawa yang jadi ancaman. Rawat bumi itu kayak kita rawat hati. Kalau rusak, ya susah pulih lagi. Jadi kalau ingin hidup lebih lama, jangan cuek sama lingkungan. Karena sekecil apapun tindakan bisa bikin bumi tetap waras dan bersahabat. Halo Sobat Alam, tahu gak sih, bumi kita itu seperti rumah besar yang dihuni semua makhluk hidup. Tapi sekarang rumah itu rusak. Coba bayangkan, sampah menumpuk di mana-mana, global warming karena gas buang industri, deforestasi tanpa izin, pencemaran air oleh limbah, dan eksploitasi alam berlebihan. Bahkan, ada proyek tanpa AMDAL yang sah. Semuanya melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, mari kita bahas topik yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Pernah dengar gak sih, kalau merusak lingkungan itu bisa masuk tindak pidana? Ya, ini bukan cuma masalah moral, tapi juga hukum. Secara umum, tindak pidana lingkungan adalah setiap perbuatan yang merusak, mencemari, atau mengabaikan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sana jelas sekali disebutkan bahwa siapapun yang mencemari, merusak, atau melanggar izin lingkungan bisa dipidana. Misalnya, Pasal 98 sampai 103 mengatur tentang pidana bagi pelaku pencemaran atau perusak lingkungan dengan ancaman penjara sampai 10 tahun dan denda miliaran rupiah. Nah, hal ini berlandaskan asas-asas hukum lingkungan seperti asas tanggung jawab negara, asas kehati-hatian, asas berkelanjutan, asas partisipatif, dan yang terakhir ada asas pencemar membayar. Jadi, solusinya tegakkan hukum dengan tegas, pulihkan lingkungan yang rusak, dan libatkan masyarakat dalam pengawasan. Karena pada akhirnya, menjaga alam bukan cuma soal pasal dan sanksi, tapi bentuk cinta dan tanggung jawab kita kepada bumi.